Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review jurnal tentang pemanfaatan metode topsis untuk menentukan kualitas minyak pada buah sawit dengan penulis Abdul Halim Hasugian dan Muhammad Arif Irawan 2024. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Arif Febriantori, Angga Esa Oktavian, Muhammad Firzan Indrayana, Egi Cival Raus, Wisam Geni Jihad Islami, dan Andi Diva Atila Pasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke latar belakang. Industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil, penilaian kualitas minyak buah sawit perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kadar air, kadar minyak, dan kadar kotoran. Lanjut. Ini untuk tujuan penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualitas minyak yang dihasilkan dari buah kelapa sawit menggunakan metode topsis. Yang kedua, metode ini dipilih karena menggabungkan berbagai parameter kualitas minyak sawit seperti kadar air, kadar asam lemak bebas atau FFA, dan kadar kotoran menjadi satu sistem penilaian kuantitatif yang objektif. Yang ketiga, fokus utamanya adalah menentukan buah sawit dengan kualitas minyak terbaik. Yang kedua, membantu petani dan produsen dalam menentukan waktu panen optimal. Dan yang terakhir, menyediakan sistem pendukung keputusan SPK berbasis komputasi. Baik, izin masuk untuk selanjutnya desain penelitian. Di sini yang pertama yaitu adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan perhitungan matematis dan analisis berbasis sistem. Yang kedua, populasi buah sawit dari pabrik kelapa sawit PKS AIK Nebara Selatan. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak berdasarkan variasi kematangan buah, mentah, setengah matang, matang, dan terlalu matang. Untuk yang keempat, data diperoleh melalui uji laboratorium terhadap yang pertama itu kadar asam lemak bebas FFA, yang kedua itu kadar air, yang ketiga itu kadar kotoran. Data kemudian diolah menggunakan metode topsis dengan bantuan aplikasi berbasis JavaScript untuk menampilkan hasil peringkat secara otomatis. Next. Untuk langkah-langkah penerapan metode topsis, penelitian ini mengikuti 5 tahapan penerapan metode topsis. Yang pertama dari kiri itu normalisasi matriks keputusan, lanjut yang kedua normalisasi matriks keputusan tertimbang, yang ketiga menentukan solusi ideal positif dan negatif, yang keempat menghitung jarak antara setiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif, yang terakhir menghitung nilai referensi. Baik, kemudian ada data sampel sawit yang diambil. Setelah itu data alternatif dikonversikan menjadi bilangan matriks yang menjadi alternatif bilangan matriks. Kemudian ada kriteria yang digunakan beserta bobotnya. Kemudian yang pertama ada normalisasi matriks keputusan. Berdasarkan data matriks sawit tersebut dapat dihitung normalisasi matriks keputusan yang menggunakan rumus berikut, sehingga didapatkan hasil normalisasi sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu normalisasi matriks keputusan tertimbang. Yang di sini alternatif yaitu sawit mentah atau K1, K2, ketiganya yaitu 0,32, 0,35 dan 0. K15, K25, K3, K33 dengan perhitungan sebagai berikut. Maka didapatkan matriks keputusan tertimbang sebagai berikut. Lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan solusi ideal positif dan negatif. Dari hasil matriks keputusan tertimbang untuk menentukan solusi ideal positif
ideal positif dan negatif dengan cara berikut. Maka didapatkan matriks solusi ideal positif dan negatif sebagai berikut. Lanjut. Baik, lalu pada 4 menghitung jarak antara setiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif. Dari hasil matriks solusi ideal positif dan negatif tersebut, untuk menghitung jarak ke solusi positif DI plus dan negatif DI min, dihitung dengan rumus berikut ini. Maka didapatkan jarak ke solusi positif DI plus dan DI min sebagai berikut. Baik, ya, yaitu step selanjutnya itu menghitung nilai preferensi. Dari hasil jarak ke solusi positif DI plus dan negatif DI min yang telah didapatkan untuk menghitung nilai preferensi dihitung menggunakan rumus CI sama dengan DI min per DI plus dikali DI min. Terus dari perhitungan tersebut maka didapatkan nilai preferensi sebagai berikut, yaitu jenis buah dan nilai-nilainya seperti yang ada di tabel. Nah, dari hasil perhitungan nilai preferensi tersebut menunjukkan bahwa buah sawit matang memiliki nilai tertinggi yakni 0,76 dan menghasilkan kualitas minyak yang paling baik dibandingkan dengan kategori lainnya. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode Topsis itu terbukti efektif untuk menentukan dan mengklasifikasikan kualitas minyak buah sawit secara objektif dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu penerapan metode ini dapat meningkatkan efisiensi produk dengan meminimalkan penggunaan buah yang tidak memenuhi standar mutu. Topsis mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan mempertimbangkan faktor penting seperti kadar FFA, kadar air, dan kadar kotoran. Implementasi berpotensi meningkatkan kualitas, efisiensi, dan berkelanjutan industri kelapa sawit, sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa metode Topsis mampu memberikan hasil evaluasi yang akurat dan dapat jadikan dasar untuk pengembangan sistem penentuan mutu minyak sawit di sektor perkebunan. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.